Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun berada. Kami di sini bersama dengan teman-teman pengacara Advokat Batak yang ada di Tangerang. Kebetulan kami masing-masing ini adalah pengacara yang lahir di kampung, lahir di Munapasugi. Kami ingin mengomentari beberapa statement dari kawan kami yang viral di salah satu sosial media, YouTube maupun pemberitaan lainnya, menyangkut ikan mujahir yang dikatakan ikan mujahir adalah ikan hama. Kemudian otak kita jangan seperti hama. Saya secara pribadi mendengar statement ini atau mendengar narasi ini tersinggung secara pribadi, karena memang menurut saya bahwa ikan mujahir ini adalah bukan ikan hama. Ikan mujahir ini adalah ikan yang mengandung gizi seperti kalori, protein, lemak, kalsium, fosfor, dan lain-lainnya. Sehingga mujahir ini kalau kita bakar atau kalau kita goreng begitu nikmat. Sehingga inilah pengalaman saya secara pribadi. Kalau saya melihat ikan mujahir atau memancing ikan mujahir, begitu sangat enak, sangat nikmat. Sehingga saya merasa tersinggung perasaan saya secara pribadi kalau ada yang mengatakan bahwa ikan mujahir ini adalah ikan hama. Itu yang bisa saya tanggapi. Nanti selanjutnya ditanggapi oleh teman-teman kami pengacara yang datang dari kampung atau kita yang sekarang ini sudah ada di ibu kota. Kami serahkan kepada Bapak Bihon Manalu, Pak Manak Lukman Gaul, Pak Capatar Julius Siregar. Ya. Waktu kami bersilakan. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita di sini ingin mengomentari tentang komentar daripada rekan kita yang katanya konon advokat juga, Pak Situmorang, terkait dengan ikan mujahir yang disebut hama. Saya secara pribadi orang Batak yang hidup di perantauan, yang notabene lahir dari sekitar Danau Toba, sangat menyayangkan komentar saudara tersebut. Karena apa dasarnya dia berbicara seperti itu? Kenapa harus komentarnya terkait ikan mujahir yang notabene penghuni tetap di Danau Toba, yang semua orang Batak mengakui bahwa itu adalah ikan yang sangat bergizi. Apa dasarnya dia berbicara seperti itu? Saya sangat menyayangkan saudara Situmorang berbicara seperti itu. Tolonglah ke depan, apalagi dia sebagai seorang advokat, katanya berbicaralah sopan santun, tata krama, patut dicontoh, supaya jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi kalau nanti dia tetap berbicara hal-hal yang menyangkut orang Batak, kita tidak akan diam, akan terus kita cek, apalagi komunikasi dia terkait di media sosial. Mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih. Baik, selamat sore, Selamat sore. untuk seluruh bangsa Batak yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia. Bangsa Batak ini sebenarnya sudah kita kenal sangat familiar, ya, dan punya falsafah dari Natolu, ya, supaya hormat kepada saudara semarga, hormat kepada anak buruh, hormat kepada hula-hula, dan juga demikian kepada tokoh-tokoh masyarakat yang satu kampung. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah kearifan lokal, makanan, sesungguhnya kita itu tidak perlu kita campuri kearifan lokal. Kalau misalnya orang Jepang makan suike, kenapa kita harus macam-macam ngomong? Atau di Manado makan tikus pohon, ya, kenapa kita harus kita celak? Walaupun leluhur kita, khususnya yang di pinggir Danau Toba, memakan jair alias mujahir, kenapa kita harus ribut masalah ini? Seyogianya lah berpikir itu, ada peribahasa mengatakan pikir itu adalah pilihan hati.
Jadi sebelum mengucapkan omongan, harus kita pikir dulu lah, supaya jangan gerah Indonesia ini. Karena di Indonesia ini bukan hanya bangsa Batak yang ada. Apa nggak malu kita selaku komunitas orang Batak, ya, begitu hebat di negeri ini kita akui. Seperti kita ketahui bagaimana ada Malik Batubara, Jenderal Abdul Aziz Nasution, Raden Panggabean, Faisal Tanjung, Adat Bujung Nasution seorang pengacara juga, Albert Hasibuan. Seberapapun kaya kalian, apa yang kalian berbuat di negeri ini, gitu. Sekalipun kaya kalian, belum tentu saya bisa minum kopi kalian, ya. Hargai, ya, yang memakan jair dan yang tidak pernah makan mujair. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau orang China misalnya makan ular atau darah ular diminum, apa kalian celah? Ya, tidak usahlah. Kita dibesarkan, dulu kita dibesarkan singkong kok sama gulamo, ya. Tahu gulamo itu ikan asin. Tapi walaupun saudara-saudaraku yang di Medan makan ayam broiler, bukan ayam kampung atau ayam potong, silakan mau makan sapi ke, gitu. Tolonglah untuk dicermati dan mohon untuk diklarifikasi pembicaraan seperti di YouTube gitu, atau di medsos itu, supaya jangan terjadi persepsi terhadap orang Batak itu semakin besar, semakin berantem. Buat apa kita berantem? Bukan zamannya lagi. Tahun 1928 kita bersatu kok, ini malah meruncing. Kita bikin suatu organisasi. Kenapa harus seperti itu kita? Besarkanlah organisasi menjadi bermanfaat, berfaedah kepada bangsa, keluarga khususnya. Terima kasih. Horas. Ya, saya tanggapi sedikit. Karena saya Julius Regar, saya juga pengacara dari Batak, dari pinggiran, berasal dari pinggiran dan itu. Kalau saya cermati statement rekan kita LS tersebut, di situ jelas seolah-olah mendistorsi orang-orang kota dengan orang-orang yang lahir di kampung. Di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak pernah makan ikan mujair yang disebut mereka hama. Mereka sukanya makan, diberikan orang tuanya daging ayam, sapi dan sebagainya. Kita yang lahir di kampung pinggiran Danau khususnya kurang bisa menerima statement tersebut dengan alasan apa dasar beliau menyatakan itu, bahwa itu ikan hama. Saya kira itu tidak ada dasar, ya. Semua orang juga mengakui, bukan hanya di tanah Batak, Indonesia pun saya kira makan ikan mujair. Bahkan di kota Medan pun orang makan ikan mujair. Kenapa disebut ikan hama? Nah, itu seolah-olah mendistorsi, seolah-olah yang pintar-pintar itu yang orang kota, orang desa itu yang dari kampung itu kurang pintar. Dan hama itu kan perusak. Apa pantas disebut ikan mujair itu sebagai perusak, hama? Ini juga menurut saya kurang tepat. Jadi tolonglah, kalau kita berbicara itu, apalagi yang intelek, ya berbicaralah dengan dasar yang jelas, ada dasar hukumnya, ya. Jangan asal bicara gitu loh. Berpikir dulu sebelum berbicara. Dan di momen ini saya minta itu omongan itu ditarik lah, supaya tidak melebar kemana-mana, supaya kita aman, sesama kita bangsa Batak saling menghargai, apalagi kita sesama-sama advokat. Mari kita saling menghargai. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Kami sudah menyampaikan bagaimana tanggapan kami. Sore ini dapat kami ambil kesimpulan, dan itulah yang menjadi pegangan kami sebagai putra-putra muda Batak, pejuang-pejuang Batak di perantauan ini, bahwa kami mempunyai filsafat atau ajaran yang mengatakan kepada kami ada 3. 1. Apa yang masuk dari mulutmu bukan itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulutmu yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itulah yang haram. Kedua, nenek moyang kami sejak kami kecil diberikan kepada kami wejangan, patut doinna hangoluan tuis hamagoan. Kemudian kami sebagai profesi pengacara,
kami juga mempunyai satu motto bahwa profesi pengacara ini adalah profesi terhormat atau mulia. Itulah yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kami ini boleh didengarkan saudara kami terkasih tersebut, agar tidak lagi mengulangi hal-hal yang sedemikian rupa yang bisa menyinggung orang lain, bukan hanya menyinggung orang Batak, tetapi menyinggung orang lain yang makan mujahir. Demikian, terima kasih. Merdeka. Horas! Horas! Horas!